Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kebilau Channel. Hari ini kita berbicara usaha peternakan sapi potong. Berbicara peternakan sapi potong, biaya terbesar dalam usaha peternakan sapi potong adalah pakan. Dapat mencapai 70%, terutama usaha komersil. Salah satu kondisi yang nyata pada peternakan rakyat adalah kemampuan ekonomi peternak yang masih relatif rendah, sehingga sering terjadi ternak sapi peliharaan kebanyakan tidak diberi pakan konsentrat disebabkan harga pakan konsentrat relatif mahal. Konsentrat berfungsi sebagai pakan tambahan untuk melengkapi pakan dasar yang terdiri dari pakan sumber serat atau rumput. Bagi ternak sapi potong, pakan ini merupakan sumber protein, sumber energi, dan pakan pelengkap. Agar berfungsi optimal, pakan konsentrat harus terdiri dari pakan sumber protein tinggi, pakan sumber energi tinggi, serta pakan sumber vitamin dan mineral. Kali ini ada salah satu contoh pembuatan konsentrat dengan bahan dasar yang ada di sekitar kita. Yang pertama ini adalah, ini biasa disebut dengan onggo atau ampas dari ubi kayu. Onggo atau ampas dari ubi kayu ini merupakan salah satu bahan yang kita gunakan untuk membuat konsentrat untuk makanan sapi potong. Selain itu ada juga bahan yang kita tambahkan dalam membuat konsentrat untuk makanan sapi potong ini, ditambahkan juga dengan bungkil kelapa sawit. Ini salah satu contoh bungkil sawit yang kita pakai untuk pembuatan konsentrat untuk makanan sapi potong ini. Selain dua bahan tadi, kita juga menambahkan bahan yang sudah jadi, yang kita beli di pasaran, ini produksi oleh pabrik, dengan menggunakan NutriPet BC133. Dari NutriPet BC133 ini adalah probiotik, vitamin, mineral, dan herbal. Kemudian campurkan ketiga bahan tadi, aduk sampai rata, lalu berikan ke ternak sapi sebanyak 1 kg per ekor per hari. Pada saat memberikan pakan konsentrat ke ternak sapi, sebaiknya disesuaikan dengan selera sapi tersebut. Jika ternak sapi menyukai pakan yang agak basah, dapat diberikan sedikit air. Bahkan ada ternak sapi yang suka jika konsentrat ini diberikan dengan cara dikocor atau dicampur air. Pemberian pakan konsentrat pada ternak sapi sebanyak 1 kg per ekor per hari yang disertai pemberian hijauan segar sebanyak 10% dari berat badan. Pemberian hijauan segar sebanyak 10% dari berat badan sapi atau hijauan kering sebanyak 3% dari berat badan sapi dapat memberikan pertambahan berat badan harian atau BPBBH minimal 0,5 sampai 0,7 kg per hari. Pada dasarnya, sumber pakan sapi dapat disediakan dalam bentuk hijauan atau konsentrat, dan yang terpenting adalah pakan harus memenuhi kebutuhan protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Serta secara alamiah, pakan utama ternak sapi baik potong maupun perah adalah hijauan. Dapat berasal dari rumput alam atau lapang, rumput unggul, leguminosa, dan limbah pertanian, serta tanaman hijau lainnya. Dalam pemberiannya harus diperhatikan hijauan tersebut disukai ternak dan tidak mengandung racun atau toksin yang dapat membahayakan perkembangan ternak jika mengkonsumsinya. Namun permasalahan yang ada bahwa hijauan di daerah tropis seperti wilayah Indonesia mempunyai kualitas yang kurang baik, sehingga untuk memenuhi kebutuhan gizi ternak tersebut perlu ditambah dengan pemberian pakan konsentrat. Agar beternak sapi potong bisa mendapatkan hasil yang maksimal, maka dapat dicapai dalam manajemen sistem pemeliharaan ternak sapi potong jika penerapan sistem manajemen yang dilakukan dengan baik, di mana semua komponen manajemen diterapkan, mulai dari perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian dan pengawasan mutlak harus dilakukan. Produktivitas ternak sapi potong sangat peka atau sensitif terhadap perubahan pemberian pakan, sehingga pakan yang diberikan harus sesuai dengan ketersediaan, kesinambungan,
mutu maupun jumlah. Di samping itu perlu diketahui bahwa biaya pakan dalam usaha pengemukan memberikan kontribusi yang cukup besar. Oleh karenanya, dalam usaha pengemukan sapi potong, peternak harus dapat memberikan pakan yang murah namun berkualitas sehingga bermanfaat bagi peningkatan produksi daging. Untuk menyusun ransum ternak sapi potong, yang terpenting adalah strategi dalam mengelola bahan pakan potensial yang tersedia secara lokal menjadi produk ekonomi yang aman. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berbagi ke saudara-saudara kita agar video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi peternak sapi potong di sekitar kita. Terima kasih.